Haleluya. Haleluya. Kami angkat tangan kami, hati kami. Kami terima urapan yang baru, kami terima kuasa, otoritas di dalam nama Yesus. Kami percaya mata roh kami dibukakan, telinga roh kami dipertajamkan, dan hari ini tanggal 1 November kami percaya ruang hati kami dikuduskan. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap diberkati, katakan haleluya. Amin, amin, amin. Yes, saudara, selamat datang di bulan November, bulan yang penuh anugerah. Saya percaya karena hari-hari ini Tuhan sedang mengerjakan banyak hal buat kita, dan saya yakin ada perkataan firman yang perlu kita ambil. Oleh karena itu di awal bulan, biarlah kita minta sama Tuhan, bersihkan, jernihkan hati kita, dan kita minta supaya kekudusan Tuhan terjadi di setiap langkah hidup kita. Kita minta air kudus Tuhan membersihkan kita, supaya di setiap bulan yang kita lewati kita hidup terus memuliakan nama Tuhan. Dan hari ini saya kasih tema firman Allah yang luar biasa buat kita, saudara, karena di awal bulan kita perlu untuk mendapatkan hati Tuhan. Kita perlu untuk ngalamin Tuhan, kita perlu untuk merasakan bagaimana Tuhan hadir di setiap aspek hidup kita. Nah, pastikan saudara bahwa di bulan yang baru, di hari ini, kita semua menginjak dengan hati yang baru. Amin. Karena saya yakin setiap langkah hidup kita ada sesuatu yang baru yang Tuhan mau buat. Tetapi Alkitab katakan bahwa kalau kita punya hati ini tidak siap, tidak bersih, maka kita tidak akan melihat berkat Tuhan yang begitu banyak yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Nah, seperti yang saya katakan di awal bulan ini, mari setiap kita merasakan apa yang Tuhan mau buat dengan kita, apa yang Tuhan melakukan dalam diri kita. Dan pastikan bahwa telinga roh saudara tajam, mata roh saudara tajam. Pastikan bahwa hati saudara pun terbuka dalam firman Allah. Kita baca sebentar dalam kitab Roma pasal 12 ayat yang kedua, saudara. Haleluya. Roma 12 ayat yang kedua, mari kita baca ayat-ayat ini, dan saya yakin saudara akan menangkap pesan-pesan roh yang luar biasa buat saudara. Haleluya. Mari silakan buka, saudara yang di rumah masing-masing. Kami masih ibadah online juga. Jadi jemaat-jemaat Tuhan yang sedang ikut ibadah ini sebagai Zoom meeting di tempat masing-masing, mari semua kita buka firman Allah. Dan saudara yang ikuti acara ini di live Facebook, kita baca firman Allah dalam kitab Roma 12 ayat yang kedua. Saya minta di tempat ini ada pelayan-pelayan Tuhan, silakan bacakan firman Tuhan ini. Haleluya. Roma pasal 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Haleluya, haleluya. Tuhan ingin kita mengerti kehendak Allah. Jadi semua orang bisa mengerti mana yang baik, mana yang tidak. Tapi sampai di puncak mengerti kehendak Allah, rupanya kita harus berubah dari karakter kita, berubah dari pembaruan hidup kita, yang mengerti apa yang menjadi kehendak Bapa, apa yang bukan kehendak Bapa. Dan ini sangat penting sekali. Kenapa saudara? Karena memang hari-hari ini kalau kita nggak tajam dalam mata roh kita nggak tajam dalam telinga roh kita tidak akan bisa mendengar apa yang menjadi isi hati Tuhan. Dan hari ini saya mau kasih tema pelajaran firman Tuhan di hari ini adalah tentang satu kata: iri hati. Wow, ngeri saudara ya. Kenapa? Karena memang hari-hari ini saat saudara dan saya, kita tidak menjaga hati kita nggak berubah dari pembaruan budi karakter kita, sampai kita mungkin nggak sadar mana yang baik, mana yang tidak. Apalagi di atas itu adalah mengerti kehendak Tuhan. Dan apa yang bukan kehendak Tuhan, kita sampai tidak mengerti karena kita masih penuh dengan hati yang kotor. Ini satu cara iblis untuk membuat kita kehilangan berkat Tuhan. Tapi saya percaya di dalam nama Yesus, di awal bulan ini saudara dapat pesan Tuhan, saudara diberkati dengan luar biasa, dan saudara akan melihat Tuhan bekerja kepada saudara dengan dahsyat. Haleluya. Sebab jika di antara kamu ada iri hati ya dan perselisihan, Alkitab katakan dengan tegas, itu bukan dari Tuhan ya. Tapi ini menunjukkan bahwa engkau masih tinggal dalam dunia, dalam hal kedagingan, sehingga engkau masih membutuhkan sesuatu yang perlu mengubah engkau, yaitu pola hidup yang baru dalam Tuhan. Kita baca dalam 1 Korintus pasal yang ketiga,
Saudara, kita buka semua saudara. Firman Tuhan ini 1 Korintus pasal ketiga ayat 1 sampai dengan ayat ke-9. Kalau saudara sudah mendapatkan ayat ini, silakan bacakan dan kita akan pelajari bersama-sama. Haleluya. 1 Korintus 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Perselisihan. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, Ya, tetapi hanya dengan manusia duniawi ya, yang belum dewasa dalam Kristus. ya. Susulah yang kuberikan kepadamu, Yes. bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Ya, Dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. ya. Karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan persi manusiawi. Karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dari yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi Ya. yang bukan rohani? Ayat 5 dan 6. Jadi, apakah Apolos, apakah Paulus, pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya? Yes. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing Yes. akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunlah Allah. Bangunan Allah. Nah, saudara lihat ini ya, sangat luar biasa firman Tuhan ini. Kenapa Paulus ingin bilang begini? Kalau ada perselisihan hidup rohani kita, waktu saudara injak di awal bulan baru, tanggal baru, hari ini harus diperkatakan, diimani lebih baik dari hari kemarin. Kenapa? Bukankah semua orang harus belajar lebih baik dan lebih baik dari hari kemarin? Semua kita harus bisa belajar lebih baik dan lebih baik dari hari kemarin. Karena ini menunjukkan kedewasaan iman kita. Ini menunjukkan kedewasaan rohani saudara. Nah, oleh karena itu Paulus menegur jemaat-jemaat Tuhan yang sebenarnya udah mendandani hidup rohani mereka, tetapi mereka membiarkan. Saudara, hati-hati dengan kata-kata ini, membiarkan dirinya tercemar. Nah, ada perselisihan terjadi. Nah, mengapa perselisihan terjadi? Alkitab sangat jelas mengatakan dalam 1 Korintus 3 ayat 3 bagian B, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Artinya sederhana, yang Tuhan mau dari kita adalah anak-anak Allah hidup dalam damai sejahtera, haleluya, hidup dalam sebuah hati yang penuh dengan sukacita dan kemenangan, tanpa ada gejolak iri hati, amarah, perselisihan. Dan ini adalah celah. Makanya di awal saya bilang, hati-hati dengan celah, jangan membiarkan ya ada hati yang tidak nyaman, tidak suka dengan orang lain, dan saudara merasa sepertinya tersingkirkan karena ada orang-orang yang mungkin lebih dari saudara. Saudara bandingkan diri saudara dengan orang lain, lalu saudara merasa kok dia bisa, saya nggak bisa. Lalu saudara merasa juga bahwa kenapa dia selalu aja bisa buat hal-hal yang baik dan baru, tapi saya kok lama sekali, padahal saya sudah tahu saya harus buat sesuatu. Kita suka bandingkan diri kita dengan orang lain, dan ini saya katakan ini adalah celah yang kita buka sendiri. Kita hidup dalam Tuhan, kita adalah anak-anak Tuhan, tapi kita membiarkan celah itu menguasai kita. Makanya ada iri hati. Nah, mari kita belajar bersama-sama apa yang kita katakan saudara. Iri hati adalah sebuah kata yang sering kali kita dengar dalam hidup hari-hari kita ya. Baik itu dalam lingkungan keluarga, tempat tinggal, kantor, tempat pendidikan, tempat kerja, dunia politik. Dan semua orang tahu tentang kata ini dan mungkin pernah dan juga sedang mengalami hati yang iri. Tapi mari saya katakan ini good news, kabar baik buat saudara. Di awal bulan ini pastikan bahwa engkau hidup dengan hidup yang baru. Amin. Tidak ada celah buat saudara. Nah, oleh karena itu
Paulus ingin bilang sama jemaat-jemaat di Korintus untuk mereka tidak lagi membandingkan diri dengan orang lain. Kadang-kadang di keluarga, ya, seorang adik mungkin iri kepada kakaknya karena apa? Mungkin kakaknya diberikan motor, dia belum. Tapi sebagai orang tua akan mengerti banget, kakaknya layak sudah bisa menerima motor karena sudah usia dan sudah bisa membuat SIM. Tapi adiknya gak mau tahu itu, langsung marah-marah. Kadang-kadang hal sepele, tapi karena kita gak mengerti apa maksudnya, teman kita dipromosikan, kita mulai iri hati. Bahkan dalam pelayanan, kita lihat mungkin ada pelayan Tuhan yang baru dan dia sudah bisa dipakai Tuhan karena hidupnya takut akan Tuhan. Dan kita merasa kita sudah lama ikut Tuhan, melayani Tuhan, bahkan jadi seorang song leader. Tapi mengapa dia sering banget dikasih kesempatan jadi song leader? Kita nggak sadar kalau kita mungkin yang belum siap. Karena selalu ada celah yang terbuka sehingga Tuhan lebih pakai orang yang membuka hatinya buat Tuhan. Dan tapi kita nggak mau mengerti itu, kita selalu membiarkan diri kita iri hati. Dalam pelayanan pun ada hamba-hamba Allah yang saling menjatuhkan dengan kata-kata yang tidak benar karena iri hati, saudara. Hati-hati, karena di dalam Tuhan roh ini nggak pernah ada. Ini roh yang dibuat, yang diciptakan, yang memang ada, yang dilakukan oleh iblis. Nah, anak-anak Tuhan harus mengerti hal ini. Di akhir zaman Tuhan ingin hati kita ini bersih. Kalau saudara nggak suka sama orang, coba cek and recheck, kenapa saudara tidak suka sama orang ini? Dan kebanyakan tidak suka itu bukan karena hal yang memang saudara mungkin dicela, tetapi nggak suka itu justru karena saudara punya perasaan yang tidak nyaman dengan dia karena ada faktor iri hati. Paling sedikit orang yang saya temui, kalau hati saudara nggak nyaman itu karena saudara dicela, karena saudara benar, mungkin sedikit nggak nyaman. Itu sedikit orang yang mengalami itu aja. Tapi kebanyakan orang nggak nyaman bukan karena hal yang baik yang dia lakukan, tapi karena pikirannya sendiri yang iri hati sama orang. Dan hati-hati dengan telinga saudara, karena apa yang kau dengar dari orang yang nggak benar itu mau coba mempengaruhi saudara pun jadi nggak benar. Saya ingin bilang sekali lagi, sebagai anak-anak Tuhan, kalau engkau injak hari yang baru, pastikan hidupmu juga baru dalam Tuhan. Tetapi kalau telinga saudara mendengar pesan-pesan yang salah, cerita-cerita yang salah dari orang-orang yang iri hati, dan tanpa sadar saudara mengiyakan itu, berarti saudara juga sedang ada dengan roh yang sama, itu roh iri hati. Ini sedang merajalela roh ini, saudara. Di dalam rumah tangga, di dalam perkantoran, di dalam pelayanan sekalipun. Roh ini nggak pandang bulu, roh iri hati ini nggak pandang bulu. Kepada siapapun yang membuka celah buat dia akan masuk. Nah, oleh karena itu kita perlu mata roh yang tajam, yang bersih, telinga roh yang tajam untuk hanya dengarkan Tuhan. Karena berapa kali engkau mendengar mungkin hal yang baik, tapi cernanya juga nggak baik. Nah, saudara, itu pun celah. Nah, saya sangat percaya kalau orang-orang yang tinggal dengan Tuhan, mereka yang takut akan Tuhan, mereka akan sangat bisa peka sekali apa yang sedang iblis lakukan, dan dia tutup celah supaya dia nggak tercemar dengan apapun. Nah, Amsal berkata, saudara, kita harus semampu-mampu mungkin jaga hati kita dengan segala waspada, karena hati kita memancarkan kehidupan. Amsal 4 ayat 23 kita baca sebentar. Ya, jaga hatimu dengan semampu-mampunya, dengan sebisa-bisanya. Karena rupanya hati ini bisa gampang untuk ngamuk-ngamuk, bisa gampang untuk marah, bisa gampang untuk negative thinking kalau kita nggak bisa berusaha menjaganya. Jadi walaupun ada hal yang nggak baik di depan saudara, saudara harus bisa untuk menguasai diri, menjaga hati ini supaya apa terpancar kehidupan sesungguhnya. Kita baca Amsal 4 ayat 23. Haleluya. Amsal pasal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Haleluya. Jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Segala kewaspadaan artinya semampu-mampu bisa, berusahalah semati-matiannya, istilahnya begitu, saudara. Jaga hatimu, karena itu adalah pancaran hidup kita. Itu adalah pancaran sumber berkat nyata bagi saudara.
awal minggu tanggal 1 November. Kita nggak pernah tahu hari esok akan seperti apa, tapi di dalam Tuhan kita punya jaminan bahwa di dalam Dia masa depan kita penuh dengan pengharapan, ada jaminan sukacita dan kemenangan. Nah, mari kita belajar, saudara, apa arti dari iri hati. Iri hati bisa diartikan perasaan yang kurang senang bila melihat orang lain beruntung atau berhasil dalam hidupnya. Dan saya melihat hari-hari ini, dengan iri hati orang bisa membunuh, dengan iri hati orang bisa menjatuhkan dengan kata-kata, mempermalukan karena iri hati. Ngeri saudara, ngeri saudara. Kalau saudara sampai hari ini di hatimu engkau tidak tahu, engkau tidak bisa merasakan bahwa ada iri hati dalam jiwa saudara. Karena orang yang terlepas dari iri hati akan tetap maju dan bersuka cita dalam Yesus. Tidak ada beban palsu, karena di dalam dirinya hanya beban ilahi. Dan beban ilahi itu mendatangkan damai sejahtera, mendatangkan sukacita, kemenangan, kebahagiaan di dalam Tuhan. Nah, yang jelas orang yang iri hati adalah orang yang selalu tidak bisa menerima kenyataan keberhasilan orang lain. Iri hati juga bisa diartikan rasa cemburu terhadap orang lain. Ini hal biasa kayaknya ya, saudara berapa biasa. Tapi kalau itu ditumbuhkan setiap hari dan tanpa sadar setahun saudara lewati, karena sebentar lagi Desember saudara. Dan kita membiarkan dari Januari itu, membiarkan. Memang gak terlihat, tapi bukankah engkau sudah menumbuhkan yang pahit itu dalam jiwa saudara? Makanya sampai hari ini engkau bisa belum melihat apa yang baik, yang menurut kehendak Allah. Dan disebut sempurna, belum bisa melihat. Karena kita belum bisa berubah dengan karakter pola pikir kita, dengan hidup kita yang sesungguhnya. Mari kita belajar terus saudara. Dalam Yakobus 3 ayat yang ke-16 dikatakan, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan ego diri sendiri, maka di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Woi, ngeri. Dan itu berasal dari siapa? Dari iblis, bukan dari Tuhan. Haleluya. Anak Tuhan, hari-hari ini bersihkan dirimu dari setiap aspek hidup iri hati ini. Karena tanpa saudara-saudara sadar, kalau itu dibiarkan, maka engkau akan terjerumus di dalamnya. Engkau akan jatuh dan dikuasai olehnya. Dan orang-orang yang iri hati, saya katakan tadi, efeknya bisa banyak. Membunuh karakter orang bisa karena iri hati. Bagaimana cara membunuh karakter? Dia membunuh orangnya, membunuh karakternya. Orang yang goodness, orang yang sangat baik, karakter yang bagus, dihancurkan dengan kata-kata yang gak baik, cuma gara-gara perasaan iri hati. Ini mengerikan. Dan tanpa sadar orang ini membiarkan dirinya dikuasai oleh iblis. Karena Alkitab berkata sangat jelas, Yakobus 3:16, di mana ada iri hati, itu namanya mementingkan diri sendiri, aku dan ego. Dan itu akan terjadi kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Segala macam, bukan satu macam aja saudara, tapi segala macam perbuatan jahat. My goodness. Lepaskan diri saudara dari satu roh ini. Karena jika roh ini saudara biarkan, engkau tidak akan bisa melihat dan menghitung berkat-berkat Tuhan dalam hidupmu. Dan engkau tidak akan bisa menerima dirimu yang sangat mulia. Karena Alkitab katakan, manusia adalah ciptaan yang paling mulia. Karena diciptakan serupa dan segambar dengan Dia. Allah yang hidup, Allah yang luar biasa. Karakternya, rohnya harusnya ada di dalam hidup kita. Haleluya, haleluya. Nah, mari kita lihat terus saudara. Apa yang Alkitab katakan sangat jelas tentang hal ini, bahwa kalau kita iri hati, kita akan menjadi orang-orang yang dikuasai dengan berbagai macam perbuatan jahat. Kita lihat terus saudara. Contoh dalam Kejadian pasal 4. Ya, kita baca ayat ini. Ya. Kejadian pasal yang keempat, haleluya. Kita baca saudara. Ayat yang Kejadian 4 ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-6. Haleluya. Kejadian 4 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-6. Kejadian pasal 4 yang ketiga. Setelah beberapa waktu lamanya, maka
Maka Kain mempersembahkan sebagian hasil dari tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing domba, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Ayat yang ke-7 lanjut. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa Nah, atasnya." haleluya. Coba lihat saudara, ada satu yang terjadi di dalam hati seorang Kain. Dia membiarkan dosa mengintip. Dia membiarkan dosa mulai menguasainya. Dia membiarkan di pintu hatinya iblis menggoda dia. Dan dia tergoda. Kenapa saudara? Karena dia panas hati. Kenapa saudara? Karena dia membiarkan hatinya iri. Kenapa persembahan Habel diterima oleh Tuhan, persembahanku tidak? Saudara lihat ini, kakak beradik. Tetapi jika ada pikiran yang salah, jika ada pandangan yang salah, maka roh ini saya tadi katakan di awal, roh iri hati nggak pandang bulu saudara. Entah engkau pejabat, engkau anak kecil, entah engkau pelayan Tuhan, engkau adalah hamba Tuhan, entah engkau adalah seorang yang biasa saja, iri hati ini bisa menghinggap semua orang. Ayat 7 di dalam Kejadian 4 berkatakan apa? Tuhan bilang begini, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Kalau kita ini punya hati, kalau kita ini berbuat baik di mata Tuhan, dan kita tahu semuanya baik, hati kita akan berseri dan terpancar ke dalam keluar wajah kita. Makanya Tuhan berkata itu kepada si Kain, kalau Habel diterima persembahannya, bukankah engkau harus bersuka cita juga karena persembahan adikmu pun aku terima? Tapi mengapa dia merasa panas hati? Karena memang persembahannya tidak diterima oleh Tuhan. Karena memang hatinya lagi nggak benar. Saudara lihat ini. Alkitab bilang begini, tapi jika engkau tidak berbuat baik, tentu dosa sudah mengintip di depan pintu. Dan ia sangat menggoda engkau. Tetapi engkau harus bisa berkuasa atasnya. Tetapi saudara dan saya harus bisa berkuasa di atas setiap godaan-godaan yang iblis buat ini. Kita harus bisa berkuasa atasnya. Dan lihat yang terjadi waktu Kain gak bisa berkuasa atasnya. Dia mengajak Habel pergi untuk ia rencana ingin membunuh Habel. Cuma gara-gara hatinya panas saudara. Zaman sekarang mungkin gak kelihatan orang bunuh orang saudara, langsung nyata, tapi bisa membunuh karakter orang. Mengerikan. Bicara yang tidak baik, yang gak benar kepada orang yang engkau lihat dia luar biasa dipakai Tuhan, engkau gak suka, engkau suka menjatuhkan, engkau melakukan bagian ini. Mengerikan sekali. Nah, orang yang iri hati mengandung kehidupan egois. Kenapa? Mementingkan diri sendiri. Dan dia mau untuk dihormati, dia mau untuk dipuji, dia mau untuk hanya dia dan apapun dia, dan gak boleh orang lain. Dan sudah pasti roh ini akan melahirkan satu roh kekacauan. Karena dalam diri orang ini gak ada rasa takut akan Tuhan, gak ada ketertiban untuk menghormati Tuhan. Jadi yang ada dalam diri orang yang sangat iri hati ini adalah roh kekacauan. Dan yang kedua, segala macam perbuatan jahat akhirnya muncul. Apalagi sekarang udah online semuanya, medsos, orang bisa pakai dengan cara apapun untuk menjatuhkan si A si B cuma gara-gara iri hati, bahkan sampai melibatkan roh-roh lain. Ngeri saudara. Alkitab berkata, jangan ada padamu Allah lain, jangan menyembah kepadanya. Tapi karena orang iri hati sampai bisa pakai ilmu-ilmu lain menjatuhkan orang lain. Hati-hati, apalagi ini zaman lagi pilkada, zaman di mana Tuhan lagi meninggikan orang-orang yang takut akan dia, dan orang yang gak takut akan dia mulai
bergejolak hatinya dan mencari ilah-ilah lain untuk menjatuhkan orang-orang benar. Come on! Kalau engkau dengar firman Tuhan ini, saya ingin bilang, keselamatan akan terjadi dalam jiwamu kalau engkau bertobat dengan segera dan membiarkan dirimu dikuasai oleh Roh Kudus. Haleluya. Karena Tuhan datang untuk kita yang mau bertobat, orang berdosa yang mau bertobat. Nah, mari kita baca saudara 2 Korintus 3 ayat 17. Apa yang Tuhan katakan? Come on, dengar dengan baik-baik, minta Roh Kudus kasih pengertian buat saudara. Karena saya yakin bahwa Tuhan terlebih dahulu ingin memberkati saudara. Tapi pastikan hatimu bersih. Karena Allahmu adalah Allah yang kudus. Barang siapa yang datang kepadanya harus kudus. Pastikan engkau hidup dalam kekudusan Tuhan, supaya engkau layak terima berkat Tuhan. Kita baca saudara, ya. Haleluya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Haleluya. Dalam 2 Korintus 3 ayat 17 berkata, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Di mana ada roh Allah, di situ pasti ada kemerdekaan. Di mana ada roh Allah, di situ pasti ada kemenangan. Di mana ada roh Allah, di situ pasti terjadi yang namanya mujizat. Di mana ada roh Allah, terjadi kemenangan. Makanya Tuhan ingin bilang, buanglah iri hati, buanglah kebencian, buanglah amarah, buanglah hati yang tidak baik. Ingat, Allah adalah Allah yang kudus. Barang siapa yang mau datang kepadanya, pastikan hidupmu kudus. Haleluya, come on. Jangan berlalu hari-hari engkau biarkan dirimu biasa saja. Tuhan kan belum datang, biasa saja. Come on. Kita gak pernah tahu kapan Tuhan datang. Tapi seperti 5 gadis bijak, selalu punya minyak, selalu punya kuasa dan urapan. Itu kekuatan dia untuk bercahaya, supaya ada sinar cahaya, supaya ada pelitanya menyala. Kalau engkau punya roh tetap menyala dalam Tuhan, pastikan ada kuasa, ada urapan, ada roh Allah berkuasa di sana, supaya engkau tetap berjaga-jaga. Entah kapanpun Tuhan datang, engkau dan saya sudah siap. Haleluya. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Kalau hari ini engkau bilang, roh Allah ambil alih hidupku, kuasailah aku, maka ada kemerdekaan yang terjadi. Dan Tuhan mau saudara dan saya mengalami kemenangan ini. Kita bandingkan dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-7 saudara. Haleluya. 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Apa yang Tuhan katakan sangat jelas di sini. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Roh Allah tidak pernah kasih kita roh ketakutan untuk menghadapi setiap masalah persoalan. Tapi roh Allah memberikan kita kekuatan untuk bisa melewati semua. Kenapa? Karena Allah bangkitkan kekuatannya dalam diri kita. Dan karena ada kasih dalam diri kita, maka kita akan tertib. Mana yang baik, mana yang tidak, mana jadi kehendak Allah, dan mana bukan kehendak Allah. Seperti Roma pasal 12 ayat 2 tadi kita baca. Semua kita akan mengerti mana kehendak Allah. Hari-hari ini orang sudah mulai bergejolak hatinya sampai sudah gak tertib. Lalu datanglah banyak ketakutan. Ngeri kalau saudara membiarkan roh ketakutan, roh pencemaran iri hati menguasai saudara. Sementara Alkitab pernah dan sedang berkata sama kita begini, bilang, dan sampai hari ini ayat itu hidup dalam roh kita. Kalau dia datang kedua kali, masihkah ada iman dalam diri kita? So, setiap hari saya katakan selalu, kalau saudara masih dikasih Tuhan nafas hidup hari ini, mari bilang dalam diri saudara, ambil komitmen, bila hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Karena kita mau mengambil komitmen untuk berubah. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan di dalam kita. Rohnya yang penuh dengan kasih melimpah kepada kita. Dan rohnya yang membuat kita mampu untuk hidup tertib di dalam Dia. Dalam Yesaya 26 ayat yang ketiga, mari kita baca kepada firman Allah ini, ya. Ketetapan hati adalah kunci kita tinggal dalam damai sejahtera. Yesaya 26 ayat yang ketiga. Haleluya. Yes. Yang hatinya tiku kau jagai dengan damai sejahtera,
sebab kepadamulah ia percaya. Yang hatinya teguh, artinya hatinya tertib, hatinya berarah kepada Tuhan. Teguh, nggak goyah, masalah, pandemi, persoalan, makan minum, dia nggak ragu tentang Tuhan. Hatinya teguh kepada Tuhan. Alkitab katakan, yang hati seperti ini yang Tuhan bilang, aku menjaganya dengan damai sejahtera. Haleluya. Apakah saudara hari ini sedang meneguhkan hati kepada Tuhan dan tidak membiarkan ada iri hati, ada kebencian melandamu? Saya yakin kalau engkau membuang roh iri hati, engkau tetap teguh dengan firman Allah, tetap percaya kepada Dia, maka Alkitab menjamin ada damai sejahtera dalam jiwamu. Karena Tuhan berkata, karena kesanalah damai sejahtera diperintahkan tinggal dengan saudara. Haleluya. My God. Wow. Yesaya 32 ayat 17. Come on, belajar terus untuk alami firman Allah yang hidup. Karena sebentar lagi kita injak Desember dan sebentar lagi akhir tahun. Come on, apakah saudara sedang sia-sia hidup rohmu? Engkau sedang membiarkan hidup rohmu naik turun? Mari alami pendobrakan roh hari ini. Kita baca saudara, Yesaya 32 ayat 17. Haleluya. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Di mana ada kebenaran akan tumbuh damai sejahtera. Coba lihat orang-orang yang iri hati, tidak pernah hidupnya tinggal dalam damai sejahtera, saudara. Dia menyusahkan dagingnya, dia menyusahkan pikirannya, dia menyusahkan dirinya, maka tidak pernah ada damai sejahtera dalam jiwa. Tapi orang-orang yang tinggal dalam kebenaran akan terus tumbuh, setiap hari tumbuh damai sejahtera, karena kebenaran itu membuat dia akan tinggal dengan tentram dan tenang dalam Tuhan. Orang iri hati nggak bisa tenang. Orang iri hati nggak bisa hidup dalam damai sejahtera. Yang rugi siapa? Dan saudara bisa cek di rumah sakit. Kebanyakan orang iri hati masuk rumah sakit nggak ada obatnya. Tapi setelah dia bertobat, sembuh. Oleh karena itu, mari belajar untuk melihat perkenanan Tuhan bagi saudara. Sakaria 8 ayat 12. Mari kita baca saudara. Sakaria 8 ayat yang ke-12. Melainkan aku akan menabur damai sejahtera, Yes. maka pohon anggur akan memberi buahnya, dan tanah akan memberi hasilnya, dan langit akan memberi air embunnya. Aku akan memberi semuanya itu kepada sisa-sisa bangsa ini sebagai miliknya. Tuhan menjamin bahwa hidup saudara dan saya akan berbuah lebat. Tuhan menjamin bahwa saudara dan saya yang ditanam di pelataran Tuhan akan mengalami damai sejahtera dan sukacita. Amin. Tuhan menjamin saudara dan saya yang tumbuh dalam firman Allah akan berbuah dalam buah-buah roh yang memberikan damai sejahtera. Mari kita belajar terus apa yang Tuhan katakan dalam firman Allah ini. Dan saya yakin ada banyak kemenangan yang saudara akan lihat jika hati saudara berjalan dengan penuh sukacita kepada Dia. Seorang yang hatinya dipenuhi dengan iri hati dipastikan jarang sekali, bahkan tidak pernah mengucap syukur. Yes, kalau orang yang mengucap syukur akan ingat kepada Tuhannya, dan dia tidak akan berikan kesempatan untuk membiarkan hatinya ada di dalam sebuah pergolakan. Dia tidak akan membiarkan hatinya seperti itu. Orang yang mengucap syukur tidak akan pernah ada dalam roh iri hati saudara. Nah, coba lagi nih saudara, apa yang Tuhan inginkan? Iri hati itu berlawanan dengan keinginan untuk meningkatkan hidup rohani. Orang iri hati berarti orang gak pernah lihat ada Tuhan dalam hidupnya. Orang yang iri hati berarti dia gak pernah bersyukur tentang kehidupannya yang sangat diberkati oleh Tuhan. Orang yang iri hati have the problem. Dia punya masalah dalam jiwanya. Nah, come on, jangan tambah-tambahkan masalah dalam hati saudara. Kita perlu selesaikan hidup kita keluar dari dosa-dosa apapun, ya, karena Tuhan mau kita mengalami kemenangan di dalam Dia.
Contoh yang lain kita baca saudara dalam Kejadian pasal 37 ayat 2 sampai 11. Dan saya akan closing di sini untuk kita belajar mengerti. Jangan pernah ada iri hati, karena iri hati bisa bikin orang menjadi kehilangan berkat. Kejadian pasal 37 ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-11. Haleluya. Kejadian pasal 37 ayat yang kedua. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa mengembalakan kambing domba bersama-sama Yes. dengan saudara-saudaranya dan anak-anak Bilhadan, Zilpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang membuat jubah Yang lahir yang daripada maha masa indah, tuannya, dan ia menyuruh membuat jubah. maha indah bagi dia. Ayat 4. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, ini dia saudara, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya. Lihat, orang-orang yang iri hati. Saat saudara Yusuf melihat, kok ayahku lebih mengasihi Yusuf, mereka tidak menyapa Yusuf. Apakah Yusuf buat dosa? Tidak, saudara. Apakah Yusuf juga minta kepada ayahnya untuk mengasihi dia? Tidak, saudara. Tapi lihatlah, akibat dari orang-orang yang iri hati itu sampai akhirnya mereka berbuat jahat kepada Yusuf karena ingin membunuh dia, saudara. Ayat yang ke-6 saya bacakan dari Kejadian 37. Pada suatu kali bermimpilah juga Yusuf, ya. Lalu mimpinya itu diceritakan kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Cuma mimpi doang diceritakan, saudara-saudaranya tambah benci lagi. Memang mimpinya ini juga luar biasa. Karena dalam mimpinya ini, kalau kita baca sampai ayat seterusnya, si Yusuf berkata bahwa mereka ini semua tunduk kepada Yusuf. Itu hanya mimpi yang memang Yusuf sampaikan, dan tanpa bermaksud untuk merendahkan kakak-kakaknya. Tapi lihat, karena pertama sudah ada roh iri hati dalam saudara-saudara Yusuf, karena melihat ayahnya lebih mengasihi Yusuf, itu nggak diselesaikan, dibiarin tumbuh. Makanya apapun yang Yusuf sampaikan tanpa bermaksud juga jahat, mereka tetap melihat itu jahat. Mereka tambah benci lagi kepada Yusuf, hanya karena sekedar sebuah cerita mimpi. Bukankah saudara menemukan orang-orang seperti ini banyak sekali? Tanpa berbuat jahat lah saudara. Tapi lihat, akar kejahatan itu karena itu dari iblis. Dia merusak segala-galanya. Come on, jangan mau tinggal dalam roh iri hati. Hari ini harus ambil komitmen bahwa saudara lepas dari roh ini. Karena orang yang iri hati tidak akan pernah melihat berkat-berkat Tuhan dalam hidup saudara. Orang yang iri hati akan merusak hubungan dengan Tuhan. Ya, saudara harus ingat itu. Orang yang iri hati akan merusak hubunganmu dengan Tuhanmu sendiri. Yang kedua, orang yang iri hati merusak hubungan dengan sesama pencipta Tuhan sendiri. Dan orang yang iri hati juga merusak dirinya sendiri. Dan itu mengerikan. Kalau hubunganmu dengan Tuhan terputus, kalau hubunganmu dengan sesama terputus karena roh iri hati, dan karena roh iri hati juga engkau merusak dirimu sendiri. Yang paling mulia ini, wow, cepat selesaikan dalam Tuhan, karena Tuhan mau hari ini engkau dan saya layak diberkati. Dan ingat, roh iri hati itu bukan dari Tuhan. Itu ada satu kegerakan yang iblis buat untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan. Mari stop, di tanggal 1 ini ambil waktu ini untuk berkata, Tuhan, I am yours, aku milikmu. Ambil alih hidupku ya Bapa, dan buatlah aku melihat dengan kacamatamu, mendengar dengan telinga rohmu. Hidupmu kudus karena Allahmu adalah Allah yang kudus. Lepaskan dirimu dari setiap roh iri hati, bangun hubungan dengan Tuhan. Karena jika hubungan baik dengan Tuhan, hubungan baik dengan sesama juga. Dan jika semua itu akan baik, engkau sedang menerima dirimu dengan ucapan syukur, dan engkau adalah orang yang memuliakan Tuhan, dan Tuhan mengirimkan berkatnya ada dalam hidup saudara dari sekarang
sampai selama-lamanya. Mari kita renungkan firman Tuhan dan mulai berdoa. Jika memang ada tanpa sadar iri hati roh ini mulai terdiam di tahun-tahun kemarin, di tahun ini, bahkan mungkin baru bulan-bulan kemarin, saudara berdoa, bilang, Roh Kudus, ampuni saya Tuhan. Roh Kudus, tolonglah aku. Roh Kudus, lepaskan dari yang jahat, lepaskan dari semua kesalahanku yang tidak aku ketahui sekalipun, yang tidak aku sadar sekalipun. Lepaskan aku, oh dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Angkat tangan saudara di tempat masing-masing dan serahkan hidup buat Yesus. Pastikan di tanggal 1 November ini engkau berjalan dengan semua berkat damai sejahtera. Karena kesanalah jika hatimu teguh di dalam Dia, Allah memberikan engkau damai sejahteranya berlimpah-limpah. Haleluya, haleluya, haleluya Jesus. Terima kasih Roh Kudus. Basuh aku di dalam darah-Mu. Saudara yang tahu lagu ini, naikkan pujian ini, dan kita meminta Tuhan membasuh kita. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Thank you Lord. Oh, thank you Lord Jesus. We love you God. Haleluya. Oh Jesus, basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Jama bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Ku rindu kemuliaan Tuhan lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Jadikan ku hamba berkenan kepadamu, lebih dari segalanya ku ingin Kau Tuhan, lebih dari segalanya ku ingin Kau Tuhan. Oh, emas, perak dan permata itu bukan number one. Engkau prioritas kami. Kami mau tinggal di dalam hadirat-Mu lebih dalam lagi. Oh, ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia, setia kepadamu. Mari jemaat Tuhan dan semua saudara-saudara, kita minta Tuhan basuh kita dengan kuasa darah-Nya. Haleluya. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Jama bibir, luruskan hati kami. Jama bibir, luruskan dengan kuasa darah-Mu. Roh-Mu, ku rindu kemuliaan, ku rindu kemuliaan Tuhan lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Jadikan ku hamba setia, setia kepada. Mari semua bawa hati lebih dekat dengan Tuhan. Lebih dari segalanya ku ingin Kau Tuhan. Mas perak, mas perak dan pemat tiada artinya, tiada arti. Bilang dalam hatimu, bawa kepada Yesus. Ku ingin lebih, ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, bersekutu denganmu.
jadikan ku hamba berkenan kepada. Come on, semua bangunkan roh saudara. Lebih dari segalanya, haleluya. Lebih dari segalanya, ku ingin kau Tuhan, ku ingin kau Tuhan. Mas perak dan permata, mas perak dan permata, tiada arti. Yang kami inginkan lebih dekat denganmu. Ku ingin lebih dekat bersekutu denganmu, bersekutu dengan. Jadikan ku hamba, jadikan ku hamba berkenan kepadamu. Musik saja. Mari semua angkat tangan di tempat masing-masing. Kita berdoa firman Allah yang hidup. Bapak, kalau tanpa kami sadar, kami masih tersimpan di jiwa dan di hati kami, pikiran kami, sehingga perbuatan kami melakukan satu roh, yaitu roh iri hati. Kami tahu ini bukan daripada Engkau. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami cabut roh iri hati itu keluar. Dan kami berkata dalam nama Yesus, semua dihancurkan. Amin. Berikan kami roh yang baru, mengasihi Engkau, mencintai Engkau, takut akan Engkau, dan memuliakan nama-Mu. Jaga pintu mulut kami, jaga pintu hati kami, jaga pintu pikiran kami, jaga pintu telinga kami mendengarkan hal-hal yang baik, memuliakan Engkau. Jaga mata roh kami melihat Engkau dengan firman yang menghidupkan kami. Seluruh hidup kami, dari ujung rambut sampai ujung kaki, kami persembahkan dari mesbah Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan. Terimalah kami ya Bapa, dan berkatilah kami. Kami mengampuni semua orang juga yang mungkin menyakiti kami, sehingga kami ada rasa sakit, kecewa. Kami lepaskan dalam nama Yesus. Dan hari ini tanggal 1 November, kami ingin berkata, hidup kami bersih, jauh dari setiap dosa. Dan biarlah Engkau kirimkan kepada kami damai sejahtera, dan berkatilah kami Bapa, dalam berkat anugerah, damai sejahtera, sukacita, kemenangan kekal dalam Engkau. Nyata buat kami mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang diberkati katakan haleluya. Amin. Amin.